Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu, kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat iman serta Islam. Kemudian salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Lanjutkan pembahasan kita tentang halal dan haram. Kita sampai kepada halal dan haram dalam masalah pernikahan. Dan untuk sekarang kita membahas masalah ta'addud az-zawjat atau poligami, memiliki istri lebih dari satu. Di dalam firman Allah surat An-Nisa ayat yang ketiga, surat yang keempat ayat yang ketiga, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'udu. Shadaqallahul azim. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak wanita yang yatim bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah wanita-wanita yang lain yang kamu cintai atau kamu sukai, 2 orang, 3 orang, atau 4 orang. Nah, kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil atau khawatir tidak bisa berlaku adil, maka nikahilah seorang saja atau budak-budak yang kamu kuasai, yang demikian adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Ya. Ketika bapak dan ibu, ya misalnya seorang laki-laki dia ingin memiliki istri lebih dari satu, nah, tetapi ada kekhawatiran dalam dirinya, dia tidak berlaku adil nanti terhadap istri-istrinya. Nah, oleh karena itu, nah inilah dalil bahwasanya di dalam Islam dihalalkan berpoligami, dan kehalalannya tentu tidak digerabi lagi, tetapi tentu tidak sampai di situ saja kesimpulan, karena bagi orang yang ingin melakukan ada hal-hal yang mesti dia penuhi. Nah, kemudian di dalam surat yang sama ayat 129, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau harastum fala tamilu kullal mail fanadharuha kal mu'allaqah wa in tuslihu wa tattaqu fa inna Allaha kana ghafurar rahim. Ya, fatazaruha. Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu walaupun kamu sangat ingin melakukan hal tersebut. Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di dalam ayat yang pertama, surat An-Nisa ayat ketiga, Allah mengatakan nikahilah yang kamu sukai dari perempuan 2 orang, 3 orang sampai 4 orang. Lebih dari 4 itu diharamkan. Di dalam ayat 129 dikatakan kalau kamu tidak akan bisa berlaku adil walaupun kamu ingin melakukan hal tersebut. Nah, ada orang yang mengatakan ayat ini akhirnya menghapus apa yang Allah perintahkan dalam ayat yang ketiga. Nah, padahal tidak ada menghapus di sini. Tidak mungkin Allah memerintahkan sesuatu yang bapak-bapak tidak sanggup melakukannya. Karena ketika Allah memerintahkan sesuatu itu karena ada kesanggupan manusia melaksanakannya. Nah, ayat ini tidaklah bertentangan walaupun secara sekilas mungkin terlihat bertentangan. Ya, di dalam ayat yang pertama, kalau takut tidak berbuat adil, maka satu saja. Kemudian dalam ayat 129 dikatakan kamu tidak akan bisa berbuat adil. Nah, di televisi pernah kita lihat ada seorang dai yang gayanya agak seperti wanita. Dia katakan hukum poligami itu haram karena kalau tidak adil itu haram, dan di dalam ayat 129 Allah sudah menjamin kamu tidak akan pernah adil. Begitu kesimpulannya. Atau sana harus diulang di TV.
itu senang Komnas HAM perempuan dan lain sebagainya, itu senang Menteri Pemberdayaan kaum perempuan dan lain sebagainya. Nah, padahal maknanya bukan seperti itu. Kalau kamu takut tidak berbuat adil di dalam ayat pertama, tidak sama dengan berbuat adil di dalam ayat yang kedua. Ya, tidak betul-betul nomor. Sudah Allah suruh pangking nikahilah, sudah tu enak beliau dah. Itu nama betul-betul itu nama. Nah, oleh karena itu di dalam kitab tafsir dalam surat An-Nisa ayat 3, makna dari jika kamu takut tidak berbuat adil, maknanya adalah takut bapak-bapak tidak bisa berbuat adil dalam masalah lahiriah seperti nafkah, makan, minum, tempat tinggal dan jatah menginap, itu tidak boleh melakukan poligami. Jadi dalam masalah lahir saja, dalam masalah nafkah, jatah menginap, ya, lanjut makan, minum, sampai tinggal, kebutuhan pokok sehingga bisa dia disebut ya melalui kehidupan yang layak. Nah, jadi biaya kesehatan, kemudian biaya pendidikan kalau dia punya anak. Nah, itu kebutuhan-kebutuhan pokok yang untuk zaman sekarang harus terpenuhi supaya bisa dikatakan hidupnya layak sebagaimana manusia hidup. Nah, kemudian dalam surat yang 129, makna kalimat ya, sekali-kali kamu tidak akan bisa berlaku adil walaupun kamu ingin melakukannya, walau harus. Nah, maknanya adalah bapak-bapak tidak akan bisa berlaku adil dalam masalah hati dan kecenderungan. Yang kadang-kadang masalah hati itu ujung-ujungnya berhubungan atau jima. Nah, karena jima dan atau berhubungan itu tentu ya, tergantung kepada fisik. Syahwat itu munculnya karena fisik, dan itu sudah fitrah manusia. Zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa. Nah, tentu wanita yang bisa menimbulkan syahwat itu tidak akan sama. Satu umurnya 70 tahun, yang satu lagi masih 30 tahun. Tentu tidak akan sama. Yang di situ itu yang awak akan sama. Tapi dalam masalah nafkah harus adil. Itu yang harus adil. Jadi berajur sama. Walaupun kau tua, kau muda, tapi sama sudah dalam masalah lahiriah. Tapi dalam masalah rasa cinta, itu tergantung fisik. Itu memang Rasulullah sendiri tidak bisa. Makanya beliau di dalam riwayat Abu Dawud, Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghsilu fayahmil wa yaqulu Allahumma hadza qasmi fima amliku wa la talumni fima tamlik wa la amlik. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Aisyah, dia membagi jatah menginap. Kemudian beliau berlaku adil terhadap istri-istrinya. Setelah itu beliau berdoa, ya Allah, inilah pembagianku pada apa yang aku miliki, dan jangan engkau celakakan atau salahkan aku pada apa yang aku tidak miliki dan engkau yang memilikinya. Yang dimiliki oleh Rasulullah yang bisa oleh beliau adalah pembahagian lahiriahnya. Sedangkan dalam masalah hati dan kecenderungan, nah, hati itu milik Allah, Allah yang membolak-balikannya. Maka Nabi berdoa, ya jangan dicela gara-gara sesuatu yang beliau tidak sanggup. Nah, jadi ayat yang ketiga dalam surat An-Nisa, dia berlaku adil di sana dalam masalah nafkah. Kalau tidak sanggup, maka satu saja. Kalau dalam ayat 129, sekali-kali kamu tidak akan bisa berlaku adil, sekalipun kamu ingin melakukannya, maksudnya dalam masalah hati. Jadi tidak sama yang dimaksud oleh ayat yang ketiga dan ayat yang 129. Nah, jadi kedua-dua ayat itu tidaklah bertentangan, karena hakikat syariat itu sumbernya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita mau mencari ada yang bisa menyatukannya. Nah, kemudian Umar bin Khattab, riwayat dari Qatadah, Umar bin Khattab juga mengatakan seperti itu, Allahumma amma qalbi fala amlik, ya wa amma siwa zalika fa arju an a'dil. Ya Allah, hatiku aku tidak menguasai, adapun selain hati maka aku berharap bisa berlaku adil. Nah, jadi itu.
hadir dalam masalah nafkah lahiriah dan hadir dalam masalah haji. Ayat ketiga dalam masalah lahiriah, ayat yang 129 masalah haji. Nah, jadi tidak dipakai ayat 129 itu untuk membantah apa yang ada dalam ayat yang ketiga surat An-Nisa. Nah, itu sedikit tentang ayat yang dulu baina auladikum, hadirlah dalam anak-anakmu itu. Nah, oleh karena itu ya dibaca hati-hati, karena orang tuh paling rancaknya pun untuk mampu Islam, ya, untuk memburuk-burukkan ajaran Islam. Ya, ayat ini sering dipakai. Kalau sudah bicara masalah itu, nah itu sensitif ya. Nah, kadang-kadang wanita yang beriman, ya mereka masih agak ragu untuk menerima itu. Aku jadi kecil, aku start nangkapan kain, kok dibahas, berarti pendukungnya kok. Atau ingin kok anda itu, doa macam itu masalah syariat Allah. Kan tidak dulu kewajiban dulu. Hukum menikah itu saja wajib, bisa sunat, bisa haram malah. Yang poligami juga seperti itu. Asal yang menikah saja tidak satu hukumnya, tergantung siapa yang mau menikah itu. Apalagi nanti yang cabangnya yaitu poligami. Nah, jadi Bapak dan Ibu, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, selanjutnya pernikahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena kita mencontoh beliau. Secara umum bisa dibagi dalam 2 tahap. Ya, dalam masa muda dan masa sesudah. Beliau berumur 50 tahun. Ya, masa muda itu beliau hanya beristri 1. Sementara pada waktu itu tidak ada larangan undang-undang, adat istiadat, peradaban untuk berpoligami. Waktu itu mau beristri berapa saja silahkan. Beliau juga menjadi idaman para wanita karena keningratannya, keturunannya, kemudian wajahnya yang gagah. Adapun tugas dakwah belum bertumpuk pada waktu itu. Dapat tugas dakwah kan 10 terakhir setelah beliau berumur 40 tahun. Beliau menikah dengan Khadijah berumur 25 tahun. Itu pendapat yang paling kuat. Nah, ketika itu beliau cuma punya istri 1. Larangan tidak ada, kesibukan juga belum ada. Amas sungguh, kemudian masa tua 50 tahun lebih baru beliau melakukan poligami. Tugas sudah bertumpuk, yang dinikahi semuanya janda kecuali Aisyah. Jadi kalau ada orang menuduh Nabi SAW memperturutkan hawa nafsunya atau syahwatnya, harusnya beliau ketika muda sudah banyak istrinya. Ini syahwatku ketika lagi kan itu. Coba pasuan ya, harusnya ketika muda, ketika sedang kuat, larangan menandu, kesibukan tak ada. Itu nama perturutkan syahwat itu namanya. Ingat, Nabi poligami sesudah 50 tahun ke atas. Dan yang beliau nikahi adalah janda semua kecuali Aisyah. Punya anak semuanya. Tugas bertumpuk, istri bertambah. Jangan-jangan istri bertambah ini untuk menyelesaikan tugas yang bertumpuk tadi, bukan untuk menyalurkan syahwat. Sebab dari istri-istri Nabi tidak ada yang punya anak dari Nabi kecuali Khadijah radhiyallahu anha. Ya. Jadi kalau akan lihat Nabi sekian orang istri, khusus bagi beliau lebih dari 4 silakan. Khusus bagi beliau. Itu sunnah yang tidak boleh bapak-bapak ikuti. Awak dan heran awak, seorang ustaz menikah 2 orang istrinya, ribut satu negeri. Sedangkan ada 7 orang tu. Dulu pun namanya yang sungguh. 7 orang, anyang saya Komnas tu. Keceknya hak asasi manusia lah, keceknya Komnas Perempuan lah, ada lain sebagainya. Anyang. Ya kalau lah Islam dengan barunya. Dia bersama-sama merayoknya. Semang kasus bom taman nuangnya. Kalau nak tukang bomnya tidak Islam dah, tidak lo bidang duit dah, tidak lo bersarawadat yang maki-maki dah. Beragama Nasrani, keturunan Tionghoa. Aniang
Dicebut. Itu makanya hati-hati dengan media massa. Bukan kami melarang bapak dan ibu mampihan TV di rumah, dan untuk mengharamkan menonton televisi, tidak. Pandai-pandai. Karena perang yang dilancarkan oleh mereka adalah perang pemikiran, dan salah satunya adalah pembentukan opini bahwasanya yang dinamakan dengan teroris hanya untuk kaum muslimin saja. Di luar itu kriminal biasa. Sayangnya usaha itu berhasil. Banyak kaum muslimin yang ketakutan, bahkan mulai berprasangka buruk kepada anaknya karena kondisi fisik anaknya, penampilannya sudah seperti yang digembar-gemborkan oleh televisi. Itulah yang menjadi korban pemikiran namanya. Mudah-mudahan ada ini. Jadi bapak dan ibu setidaknya ada 2 fatrah, ketika beliau muda dan ketika beliau sudah berusia di atas 50 tahun. Bukan berpoligami ketika masih muda, tidak. Justru ketika beliau sudah tua melakukan poligami. Dan itu pun bukan anak-anak muda, tetapi janda-janda yang punya anak. Dan Aisyah itu sendiri dinikahi sebelum dia balik, melakukan hubungan tentu sesudah dia balik. Nah, Muhammad Mustafa Syalabi dalam kitabnya Al-Ahwal Syakhsiyah mengungkapkan ada beberapa hikmah dari pernikahan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan bagi yang melakukan poligami, dia melakukan itu untuk mendapatkan hikmah tersebut, bukan semata-mata untuk menyalurkan syahwat atau memperturutkan hawa nafsu. Yang di dalam agama memiliki istri di satu memang dibolehkan. Nah, hikmah yang pertama, kata beliau, menikah untuk membalas kebaikan dari sahabat-sahabatnya dan untuk lebih menguatkan lagi hubungan yang ada. Itu seperti pernikahan beliau dengan Aisyah dan Hafsah radhiyallahu anhumah. Aisyah anak dari Abu Bakar As-Siddiq, sama-sama tahulah kedudukan Abu Bakar As-Siddiq bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu juga Hafsah merupakan anak dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan sama-sama tahu pula kedudukan Umar bin Khattab bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau tidak ingin hanya sahabat saja, beliau ingin lebih dekat lagi, sehingga ada hubungan persaudaraan yang diakibatkan karena pernikahan yang sah. Nah, sehingga semakin kuatlah hubungan, bukan hanya sebagai sahabat, tapi juga sebagai satu keluarga. Menikahi Aisyah bukan hanya semata-mata itu. Aisyah terkenal jenius dan pintar, termasuk wanita yang paling pintar di dunia. Dalam hadis dari Imam Al-Bukhari dinyatakan seperti itu. Di dalam masalah dakwah nanti Aisyah ada satu lagi, Ummu Salamah, itu terkenal kepintarannya. Dalam masalah-masalah khusus wanita yang Nabi malu menjelaskannya. Ada Nabi mengajarkan kepada wanita-wanita untuk tidak malu bertanya. Sampai-sampai beliau memuji wanita-wanita Ansar yang tidak malu bertanya kalau itu dalam masalah agama. Contohnya dalam masalah tata cara secara rinci, bagaimana wanita itu mandi wajib. Tentu tidak mungkin Nabi menjelaskan dengan memperagakannya. Dipanggillah Aisyah untuk menjelaskan itu. Sesama wanita tentu agak lebih bebas dibanding berlainan jenis. Awak agamaku harus berterima terang, betul. Tapi tidak pernah Nabi memakai bahasa vulgar. Selalu Nabi memakai bahasa kinayah. Bertanyanya jangan malu, tapi menjawabnya tetap. Penjelasan memakai kata-kata yang terjaga, jangan vulgar. Kalau pepatah mengatakan ada yang masih samping syarak batilan jam kecilnya. Artinya syarak itu jale-jalehan yang pakai basuh-basuh kinayah. Setawawah justru Allah dalam Al-Quran banyak memakai bahasa perumpamaan, amsal, adu kinayah. Berhubungan laki-laki dan perempuan diungkapkan dengan bahasa persentuhan. Aku kadang-kadang percaya bahwa prosesnya secara rinci, padahal namanya umum. Pokoknya di dalam Islam pendidikan itu kalau dan untuk balik laki-laki je laki-laki lah, anak penusi je penusi lah. Kalau bercampur susahnya di sini nanti. Kalau pertama kalau membahas kalau anak tu mau sampai balik sampai 6 balik tahun tu mau balik tu. Diajar lagi nyolai aturan-aturan untuk bergaul dengan lawan jenis.
Nah panusi diajarkan pula anak akan melimpahnya. Nah laki-laki model tu pula. Kalau terjadi kayaknya anak harus dilakukan. Kalau bercampur semua itu laki-laki panusi, itu payah orang jadi betul. Tak kuat nak punya malu sama sekali. Jadi untuk Aisyah mempererat hubungan dan untuk penjelasan di dalam masalah khusus wanita. Nah kemudian menikah yang hikmahnya menghapus permusuhan, mencari sekutu baru bagi kaum muslimin, seperti pernikahan beliau dengan Ummu Habibah binti Abi Sufyan. Ya, sebagaimana kita ketahui permusuhan Bani Umayyah kepada Rasulullah sangat besar. Ketika dia lihat anak padusinya Cik Nabi dinikahi, apa berang lagi? Nyonya jadi cuma doa. Walaupun ada permusuhan, tapi tidak akan kentara lagi, tidak akan sepaket sebelum dijadikan sebagai sumando bagi Umayyah. Ya kalau ada apa cekak dua orang subuh, kali cekak awak, nikah jangan. Bahkan bahannya kemudian untuk baru. Kalau ini. Kau ngecek sini buat lagi ya. Nah kemudian Safiyah binti Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab itu ketua orang Yahudi di Khaybar. Ya, jadi istri Nabi ada yang keturunan Bani Israel ya, Safiyah binti Huyai. Nah orang-orang Yahudi yang berada di Khaybar ketuanya bapak dari Safiyah. Ya, pernah Safiyah mendengar bapaknya dan pamannya pulang percakapan mereka. Biasanya kalau bertemu Safiyah selalu dipeluk itu. Karena dibanding anak-anak yang lain, Safiyah lah yang paling disayang. Nah yang sekali itu pagi pulang sore, sudah tu bersobok je Safiyah dicuekkan saja. Pamannya jo ayahnya pulang dengan langkah yang gontai. Terjadilah percakapan yang didengar oleh Safiyah. Ya, benarkah dia yang dikatakan oleh kitab? Yo. Sudah engkau periksa tanda-tandanya? Yo. Maka sini itu Nabi dalam kitab bawa. Yo. Dia sesuai ciri-cirinya walaupun diceritakan dalam kitab bawa. Yo. Bakok dari orang Arab dan dari apa? Antara sumpah bapaknya. Ya, ketika ditanya oleh pamannya, apa yang akan saya lakukan sampai mati saya akan memusuhinya. Begitu kebencian orang Yahudi. Karena Nabi penutup bukan dari bangsanya. Nah, berbuat makarlah orang-orang di Khaybar. Diketahui oleh Rasulullah SAW. Nah, ketika itu Nabi pun bukan hanya beliau cenderung nak ingin memperbanyak musuh. Beliau ingin memperbanyak kekuatan atau persekutuan supaya kaum muslimin itu semakin kuat. Salah satu caranya beliau menikah dengan Safiyah binti Huyai untuk mengurangi permusuhan dari kaum Yahudi di Khaybar. Maimunah juga seperti itu. Gara-gara Maimunah masuk Islam, anak saudarinya yaitu Khalid bin Walid juga masuk Islam. Nah itu dia. Itulah beberapa pernikahan yang tujuannya yaitu tadi mengurangi permusuhan atau tensi permusuhan. Baka-baanya sudah menjadi bahagian dari keluarga awak. Kecekak jawab. Nah sehingga tidak akan seberat sebelumnya. Nah itu pernikahan hikmah yang kedua. Dan kemudian menikah untuk menjaga wanita-wanita yang tinggal suaminya dan mengasuh anak-anak yatim karena bapaknya gugur di medan pertempuran. Contohnya seperti menikahi Ummu Salamah ketika Abu Salamah gugur. Nah, ketika itu dinikahi Ummu Salamah. Di antara istri-istri Nabi, setelah Aisyah, Ummu Salamah lah yang lebih banyak kepintarannya itu lebih menonjol. Jadi kecemasan dari dan pintar. Dari segi keilmuan Aisyah dan Ummu Salamah. Nah kemudian yang keempat, menikah untuk menjelaskan syariat baru yang menghapus tradisi jahiliyah yang sudah sangat melekat. Contohnya pernikahan dengan Zainab binti Jahash radhiyallahu anha. Sering kita ulang bahwasannya di masa jahiliyah
ada kebiasaan mengangkat anak. Ketika dia tidak punya anak laki-laki, maka dia akan angkat anak orang lain menjadi anak angkatnya, supaya ada nanti orang yang akan mewarisi. Dan di masa itu yang boleh mewarisi hanya laki-laki saja, tidak boleh perempuan. Jangankan dapat warisan, untuk bernafas saja tidak dibolehkan. Nah, kecuali kaum bangsawan, itu juga nak manusia lain, dijaga. Hanya menengah ke bawah Tuhan. Sebagaimana Bapak dan Ibu sudah ketahui, Nabi punya anak angkat, namanya Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah dinikahkan dengan Zainab binti Jahsh, yang akhirnya mereka bercerai dan yang menyuruh adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian sesudah mereka bercerai, ya sesudah Nabi nasihatkan, amsik, tahanlah dulu, dan bercerai dulu. Akhirnya tidak terbendung lagi, harus pisah juga. Nah, setelah berpisah, Allah perintahkan Nabi menikah dengan Zainab binti Jahsh. Nah, pernikahan Nabi dengan Zainab binti Jahsh itu untuk menjadi bukti ya bagi masyarakat pada waktu itu, bahwasannya anak angkat tidak sama dengan anak kandung. Kalau awak punya anak kandung, menikahnya dengan seorang perempuan, maka perempuan itu nanti kalau awak bercerai dengan awak tetap tidak boleh menikahinya. Kini bedanya dengan anak angkat, awak boleh menikahi bekas istri anak angkat awak. Kalau hakikat itu ada hubungan jodoh. Jadi orang-orang jahiliyah itu memperlakukan anak angkat sama dengan anak kandung, sebagaimana yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, adapun mengangkat anak, tetapi tidak memperlakukan hukum-hukum yang khusus untuk anak kandung, itu silakan. Orang tua suruh namun. Tapi nasab, warisan dan lain sebagainya tidak berhak sebagaimana anak kandung. Batasan-batasan aurat jangan disambungkan awak basubuh ju anak kandung. Kanunnya pada hakikatnya ajnabi, orang yang tidak ada hubungan darah dengan kita. Maka ibu-ibu wajib menutup aurat di hadapan anak angkat laki-lakinya. Kalau disambi dua angkat, yang padusi diangkat dia apa-apa jadi anaknya, maka aja buka-buka saya, kecuali yang boleh dilihat oleh orang yang bukan mahramnya. Nah, karena kalau asabinya nak berutuh bohong sampai mati berbohong, karena jelas dia bukan anak kita, dia anak orang lain. Jadi ada pernikahan Nabi yang hikmahnya untuk membuat syariat baru, yaitu menghapus hukum tabanni, mengangkat anak atau mengadopsi anak. Nah, Nabi hapus hukum itu, kemudian Nabi hapus dengan perbuatan, sesudah menghapusnya dengan perkataan. Jadi langsung Nabi contohkan, kok ambo nikahi istri anak angkatmu. Berarti anak kandung tidak sama dengan anak angkat. Kalau istri anak kandung itu mahram salamonyo, tidak boleh apa-apa menikahi dengan istri anak kandung kita sendiri. Nah, selanjutnya ya, Zainab binti Jahsh satu-satunya istri yang dinikahi Rasulullah tanpa mahar, tanpa saksi, tanpa wali, tanpa ijab kabul. Langsung firman Allah yang menikahkan mereka berdua. Makanya Zainab binti Jahsh membanggakan diri di hadapan istri-istri Nabi yang lain. Kalian dinikahkan oleh paman-paman kalian, saya dinikahkan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, menikah untuk menyelamatkan akidah wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dan dikhawatirkan jika dia kembali kepada keluarganya, maka dia akan kembali ke dalam agama nenek moyang alias murtad. Karena tidak ada di dalam keluarganya yang muslim. Dan kasus ini seperti yang Nabi lakukan kepada Saudah bintu Zam'ah. Nah, Saudah adalah istri kedua sesudah Khadijah wafat. Ketika Khadijah wafat pada bulan Ramadan, pendapat yang kuat mengatakan 10 Ramadan. Nah, beliau menikah dengan Saudah ketika bulan Syawal di tahun yang sama. Nah, Saudah ini yang paling tua di antara istri-istri Nabi. Kalau di dalam biografi beliau, Saudah ini tidak ada riwayat hadis dari beliau. Padahal beliau istri Nabi. Apa kata ahli hadis? Kami tidak mengenal ada riwayat dari Saudah. Berarti Saudah ketika mencari akal Nabi, beliau nak ceritakan kena lain. Beliau nak riwayatkan. Balut istri Nabi
Sudahlah jadi istri Nabi, tak ada mereka hadis. Pahala tu, nak model tu tak? Kalau awak kan model tu, satu kurang seorang dia. Tu Talhah bin Ubaidillah tu jarang mereka hadis. Dan beliau takwi, dia mereka hadis salah-salah. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ambo menangkan Nabi mengecek. Siapa menuntut atau nama ambo dengan sengaja, ini buat sampai dua-duanya surang dalam neraka. Takwi ambo, makanya sakit mana ambo mereka hadisnya. Nah ketika Talhah radhiyallahu anhu mengecek model itu, apakah teman dua dan lain? Berarti yang lain talok menutup marah itu, pada itu lah. Awak yang dipakai model itu. Ya. Serupa Abu Dzar Al-Ghifari, Abu Darda terkenal beribadah. Lalu dia ingin rajin beribadah, ayah tak sarajinnya dia celah-celah. Itu di parang-parang saya beribadah mengalih. Nah, dia model itu. Sudahlah kita urus diri kita sendiri. Ambil yang bisa kita ambil dari amalan yang Allah sediakan. Lalu tingkatkan kualitasnya. Sesudah kualitasnya bagus, tingkatkan kuantitasnya. Oh saudara awak tidak bisa serupa awak beribadah, dia memilih ibadah dan lain, ya sudah. Tak ada buruan-buruan. Sudah silakan. Anda ingin fokus di sana, sudah silakan. Ingin fokus di sana, orang buruan. Percuma anda muslim kalau tak ikut model ke lawak balik lah, cuma anda ya. Kalau dah ikut Islam tu lah cik saja. Islam tu banyak. Maksudnya nilai-nilai yang terkandung dalam syariat Islam itu banyak. Saking banyaknya, waktu yang disediakan oleh Allah untuk awak, tak cukup lah. Kewajiban lebih banyak daripada waktu yang Allah siapkan. Awak diamnya ingin kerajaan saja. Waktu terbatas, kemampuan terbatas. Aku sebagian urus deh, sebagian lagi urus dan lain, sebagian lain urus dan lain. Bersatu awak urus dan lain. Itu gara-gara itu anda pernah tahu urus dan lain. Karena masing-masing sudah puas dengan pendapat masing-masing. Jadi Saudah binti Zam'ah ketika suaminya meninggal, ya, kalau istri sudah tidak punya suami, ya mau tidak mau kembali kepada keluarganya. Nah ketika itu Nabi melihat kalau kembali kepada keluarganya kafir semuanya. Ya sudah, nanti khawatir kembali ke agama lama. Makanya beliau menikah dengan Saudah. Nah Saudah adalah perempuan yang bertubuh agak gemuk. Kemudian beliau berkulit agak hitam. Dan beliau sendiri mengatakan kepada Rasulullah, saya pencemburu. Lihat mungkin kau ya Rasulullah, ambo pun model paham. Sudah tu pencemburu belum? Dia berdoakan ke Allah semoga pencemburu itu hilang. Nah, yang paling dihormati oleh Aisyah adalah Saudah. Ya, bahkan beliau meriwayatkan tidak ada wanita yang sebaik Saudah di dunia ini, karena Saudah rela memberikan jatah menginapnya kepada Aisyah. Ya, karena beliau lebih memilih biarlah tidak dapat jatah dibanding Nabi pisahkan ya secara baik-baik. Nah, jadi Saudah memilih. Nah, jadi ada model tua kalau kamu poligami itu. Kalau lain, dia lebih kejar itu sunnah Nabi. Menikah untuk memerdekakan budak, luar biasa lah itu. Ya, Kau ceritakan dulu ini loh. Ya, ada Bani Mustalik namanya. Nah, Bani Mustalik itu ketuanya bapak dari Juwairiyah binti Haris bin Abi Dirham. Nah, Haris bin Abi Dirham benci kepada Rasulullah SAW, bahkan membuat rencana untuk membunuh beliau. Nah, berita itu terdengar oleh Rasulullah SAW, lalu beliau perintahkan ya Buraidah bin Husain untuk memata-matai. Benarkah kabar yang mengatakan Bani Mustalik ingin membuat makar? Nah, sesudah kembali ya dari tugasnya, Buraidah bin Husain radhiyallahu anhu mengatakan, benar, ingin membunuh engkau ya Rasulullah. Nah, segera Nabi kirim pasukan untuk menyelesaikan Bani Mustalik. Nah, sekutu-sekutu Bani Mustalik yang mengetahui pergerakan kaum muslimin, menarik dukungannya. Tinggallah Bani Mustalik sudah selesai. Nah, ketika itu lebih kurang 10 orang saja yang jatuh korban. Yang
Jadi tawanan lebih dari 700 orang. Kalau tawanan tentu akan menjadikan budak, karena dia termasuk rampasan perang. Nah, Juwairiyah ini menjadi jatah ya, Qais, ya, Sabit bin Qais atau sepupunya. Nah, ketika dia menjadi jatah Sabit bin Qais atau sepupunya, Juwairiyah langsung mengajukan untuk bermukatabah. Mukatabah itu artinya perjanjian antara majikan dengan budak. Kalau seandainya dia bisa memberikan harta sekian, maka dia akan dibebaskan. Dia bisa menebus dirinya, dimerdekakan kalau memberikan kepada majikannya ya harta dalam jumlah tertentu. Itu mukatabah namanya. Kalau ada tahu dulu tuh, dia digeserkan. Itu nama merdekakan budak yang dimaksud. Nah, Sabit bin Qais atau sepupunya ini setuju. Sesudah bermukatabah dengan Sabit bin Qais atau sepupunya, datang Juwairiyah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencaliak Juwairiyah radhiyallahu anha langsung mendetik hati Aisyah. Apa kesimpulannya boleh tahu kok? Maklumlah Aisyah. Rupanya yuk sempurna disimpulkan oleh Aisyah. Ya Rasulullah, ampunlah bermukatabah dengan Sabit bin Qais atau sepupunya. Nah, kini aku minta tolongkan kau ambil 100 sekian untuk menagih diri supaya merdeka. Kata Nabi, engkau ingin yang lebih baik tak? Tentu kan, atur yang lebih baik. Jadi istri. Ya. Ketika dinikahi dia Juwairiyah, tentu sahabat-sahabat yang dapat jatah rampasan perang berupa budak, kau nak buah jadi budak. Kau pesan Nabi suruh nyoba. Kau semua Nabi suruh nyoba. Merdeka saja. Sehingga kecil Aisyah, tak ada wanita menanggut caliat di muka bumi yang berkah bagi dia penduduk atau kaumnya kecuali Juwairiyah. Wanita yang paling besar memberikan berkah kepada kaumnya. Itu Nabi menikah, itu tujuannya. Ya, tak selero-selero, aku dan selero. Selero sejak dulu dah. Merdeka semuanya. Kau semua Nabi sering masak, semua Nabi kerja jadi budak. Tidak loh. Merdeka sering. Alam biasa rapi, ya kakak. Serapi keluarganya serapi anggotanya terbarang. Nah, akhirnya apa? Dapat pula lah hikmah yang sebelumnya, yaitu menambah kekuatan kaum muslimin dari segi jumlah, kemudian memperbanyak sekutu kaum muslimin. Kalau zaman-zaman dahulu kan untuk menyatukan dua kerajaan, ayo dinikahkan anak-anaknya dan pangeran dan putrinya. Ya sudah biasa. Cara yang dibolehkan. Kalau dia makan lagu juga ada kan, cinta ke cinta lah, dua cinta. Ya, kecil Umar bin Khattab, sangin ni dan berumah tangga dia cinta tu tunjuk. Sangin ni. Tapi kalau nak cinta apakah tercela? Tak, kata beliau. Selama yang dilakukan dalam rumah tangga itu sesuai dengan syariat, ya silakan. Cuma kadang-kadang dibawa terlalu dalam kepada perasaan, sehingga banyak tidak menerima hukum Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau dipikirkan secara dalam, tentu Allah mensyariatkan sesuatu bukan untuk menzalimi manusia itu sendiri. Tapi mungkin prasangka buruknya lebih besar ketimbang prasangka baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nak ingin katakan saja nak ingin. Kok perlu dibuat syarat sebelum menikah? Kamu nak ingin dimadu? Ya sudah, boleh. Bolehnya menurut sebagian ulama. Dan bukan kategori menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Ya. Durian itu ya halal, tapi yang bunda lah. Nak doa kecil haram lah. Tapi dia terlalu memperturutkan perasaan, akhirnya keluarlah kata-kata, saya tidak menerima hukum itu. Padahal yang menetapkan hukum adalah Allah Subhanahu wa taala. Cukup katakan saya tidak mau. Sudah selesai. Aku buat di TV. Menyesal saya poligami. Bila dengan saya sedang poligami. Apa cerita? Ianya merasa dia laki nak bertanggung jawab, tentu yo. Kau nyoba bahagia dia lakinya bertanggung jawab, bukan poligami, ada masalah. Pelakunya ada masalah. Ini sunnah Nabi. Ini apa aja ini?
Sebanyak kok istri Nabi ya. Tak ada Nabi menyuruh orang untuk kerja orang. Kau punya anak tak dari Anggora, kau selama jalan jodoh sudah. Tak ada orang. Kau istri pertama saya anak betul juga. Itu menikah dengan kedua anak pelimo. Nabi kan menikah untuk mengayomi janda dan anak-anaknya. Anak pertama saya tak tagih lewat sedunia. Akhirnya tagih tu dengan cara kok istrinya suruh kerja. Itu nak buat tu, nak suruh tu. Ayo nak masuk buat dawak poligami Nabi model tu dah. Jadi tidak sembarang-sembarang saja. Nyo boleh dia pun tuan siap. Kau boleh saja nak macam ni. Siap nak macam ni. Yang ingin mencontoh Nabi, contohlah beliau menikah untuk mengayomi anak dan orang tuanya yang bapaknya meninggal. Menikah untuk memperkuat kekuatan Islam. Adalah. Jadi kalau untuk selero, ayo lu nandu Nabi macam kecuali punya penyakit dan syahwatnya agak melebih daripada manusia rata-rata. Ya, kalau orang sampai salapan itulah melakuh kepada mereka. Artinya sampai mau balik, ya, syahwat tinggi spanding dan lain sebagainya. Akan itu ikut supaya jatuhnya ke zina. Itu bolehnya berpoligami untuk menjaga kehormatannya, untuk menjaga agamanya. Tapi syahwat balabiah itu kan bukan langsung terjadi balabiah saja. Syahwat balabiah itu kan ada prosesnya. Ya, tak langsung umur boleh langsung syahwat melebih hari itu. Ada prosesnya. Makanya awak jangan biarkan syahwat itu menjadi lebih besar sehingga menguasai awak. Tak bisa mengontrolnya. Aku tidak. Kau kan tak salah boleh. Itulah jadi penyakit yang buat ada bisa macam. Karena yang model itu pun ada campur tangan awak di sini. Tak mungkin terjadi begitu saja. Ya. Jadi itulah beberapa hikmah Rasulullah SAW menikah. Ingat, itu sesudah Khadijah wafat. Dan itu sesudah beliau berumur 50 tahun. Ketika tugas sudah banyak bertumpuk-tumpuk, ya, dan beliau sudah tua, tidak muda lagi. Itulah bantahan bagi orang yang dulu Rasulullah SAW memperteruskan syahwat dan hawa nafsunya. Kita lanjutkan sesudah azan Isya. Di Indonesia, kemudian Irak, Malaysia, Somalia, dan Suriah, seorang suami yang hendak melakukan poligami diharuskan mendapatkan izin terlebih dahulu dari pengadilan. Nah, ini beberapa negara yang membolehkan poligami tetapi agak dipersulit caranya. Nah, dari pengadilan setelah tiba surat, tentu pengadilan memanggil pula istri yang pertama dan kenapa dia ingin berpoligami dan ditanya serinci-rincinya. Di negara Yordania, Lebanon, dan Maroko, ya, undang-undang bentuk perlindungan yang diberikan oleh undang-undang kepada kaum perempuan adalah dengan jalan mereka memberikan hak kepada istri untuk mengajukan syarat sewaktu akad nikah. Ya, semacam perjanjian nikah agar suami tidak melakukan poligami. Dibolehkan itu bagi seorang perempuan. Kalau ingin dia ambil, silakan buat perjanjian itu. Tapi kalau tidak, dia juga silakan. Nah, di beberapa negara pengaturan poligami lebih banyak diserahkan kepada pelaku dan ketentuan fikih yang sudah mapan. Mazhab apa yang dia anut. Negara yang mengambil seperti ini adalah Arab Saudi, Qatar, Kuwait, Oman, dan lain sebagainya. Yang melarang total sampai sekarang adalah Tunisia. Tidak boleh sama sekali. Ya, Turki juga begitu. Entah kalau sudah dicabut karena pemerintahnya sudah cenderung kepada syariat Islam. Allahu a'lam. Kalau orang barat, Ustaz, tidak usah lagi bahas orang barat tu. Dia zina selegal dia. Dia prostitusi saya ajak dia sini. Dia perlu dibahas poligami di sini. Justru poligami itu bisa ditersangkakan, dipidanakan kalau seandainya istri yang pertama merasa tidak istilahnya diperhatikan atau dianiaya.
Nah, oleh karena itu, ya beberapa negara Islam tetap membolehkan, tetapi ada yang membebaskan atau lapang caranya, ada yang mempersempit. Yang mempersempit ini banyak juga caranya. Nah, jadi seperti itu. Nah, selanjutnya, ya, hikmah lainnya adalah tarbiyah. Ini seperti yang sudah kita katakan. Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu anhuma menjelaskan hal-hal yang berkaitan khusus dengan wanita, seperti tata cara mandi junub bagi seorang perempuan. Nabi sudah dikatakan mandilah. Ya, mandi itu kecil di sini. Maksudnya ada nak yang mesti disapu secara khusus dan lain sebagainya. Nah, dipanggil Aisyah untuk menjelaskan bagaimana tata cara mandi wajib bagi wanita. Nah, kondisi sekarang tidak bisa Bapak Ibu pungkiri, ketika jumlah laki-laki yang mampu menikah lebih sedikit dari perempuan yang mampu menikah. Ya, laki-laki yang mampu menikah saketek, padusina mampu menikah lebih banyak. Kalau model itu kondisi lingkungan awak, kemungkinannya 3 situnya tuh. Yang pertama, padusi itu tidak akan dapat suami sampai mati. Menjomblo lah sampai dicabut amok dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu lama ibu model itu terdak, katakan tong padusi itu sulam. Atau ya, nyelapihkan syahwatnya. Tidak ingin diatur lagi norma atau agama. Nah, untuk mengantisipasi resiko-resikonya seperti hamil, hanya maksimalkanlah teknologi. Hanya carilah cara-cara berzina tetap aman dan tidak ada resiko kehamilan. Nah, itu. Atau cari pasangan-pasangan yang kita haram berhubungan dengannya. Atau kemungkinan ketiga, yang menikah je laki-laki adalah punya istri. Ada kemungkinan nak kampanye Pak. Ya, laki-laki lebih seketek dari padusi. Laki-laki nak mampu menikah, dia padusi nak mampu menikah. Mungkin laki-lakinya sunang dan padusinya ada berlimo. Kalau menikah laki-laki kau jadi seorang perempuan, dan berampek dia mengak. Anak berampek boleh bisa menahan dirinya sampai mati dan menikah. Atau bisa nyelapihkan syahwatnya dia berzina. Ya, maksimalkan teknologi perkembangan zaman untuk mengantisipasi dan sampai dapat penyakit dan lain sebagainya dari perzinaannya. Atau yang ketiga, dia menikah, jauran dalam menikah pula. Mana lebih terhormat menurut apa ibu? Untuk martabat manusia, awak manusia apa? Nah, boleh nanti kalau padusi itu laki-laki bandiangnya laki-laki surang, padusi 20-an. Ini bakal. Nah, seperti itu. Nah, tapi walaupun model itu tidak sadu lagi. Misalnya, aku mentang-mentang namanya padusi laki-laki. Padusi lo nak muak awak. Dia awak tahu ada punya kemampuan berlaku adil dalam masalah lahiriah. Dia coba-coba tempang disuruh dia bawa apa tu di akhirat itu. Kali tempang saja sekarang. Ini dostonya dia tak sadis ceritanya. Kalau orang sampili kan sadis ceritanya. Ya, berubah jadi ular atau dia sampili yang jadi kerjanya dia benar. Kalau orang poligami tidak adil bu, bahunya tempang ikut di akhirat. Itu saja ceritanya. Jadi laki-laki kau, ini tempang saja. Ini tak takut ke dah. Kalau tidak adil itu zalim tu. Kalau zalim itu kegelapan di akhirat. Tak tahu apa mengalah di akhirat. Tak peduli Allah. Secara umum wah zalim tu. Ada ganjaran bagi orang zalim itu. Ya, auzubillah, jelek. Dan kita sih jelek. Nah, oleh karena itu jangan mentang-mentang ya resiko ketika tidak adil, tidak mengerikan. Lalu kecil saya, anak dosonya tak ringannya. Itu mah tempang sebahunya. Ali tidak dimakai dia nak dan sebagainya. Dah. Riwayat yang ada memang seperti itu. Tapi hati-hati.
Kalau semakin banyak yang tidak diberikan haknya, semakin banyak dia menuntut, bisa-bisa pahala kita dipakai untuk membayar kezaliman kita ketika hidup di dunia. Akhirnya percuma kita melakukan poligami dengan alasan sunnah Rasulullah SAW. Kalau akhirnya di akhirat orang-orang yang menjadi tanggungan kita meminta haknya dan kita bayar dengan pahala yang sudah kita lakukan. Selesai. Itu namanya orang yang paling bangkrut di antara umat Rasulullah SAW. Jadi kondisi seperti itu, dan kemungkinannya ada 3. Allah sudah memberikan solusi yang masuk akal, tetap terjaga martabat manusia. Nah, salah seorang ilmuwan perempuan di Jerman mengatakan, saya lebih baik menjadi istri yang ke-10 dibanding melakukan hubungan tanpa status. Itu dia ilmuwannya loh. Islam tidak menyuruh nomor 10 aja. Ini nomor 4. Nah, ini kalau yoyo lihat kemampuan secara finansial. Karena makan, minum, tempat tinggal, pakaian, itu harus adil. Walaupun ikulah tua, iku masih muda, dalam masalah itu harus adil. Adapun dalam masalah hati tentu tidak bisa adil. Istri-istri Nabi saja tahu siapa istri yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Aisyah, mereka tahu. Bahkan saudara rela memberikan haknya kepada Aisyah. Nah, berarti kan tidak harus adil dalam masalah perasaan. Karena apa-apa tidak akan sanggup, karena hati itu tidak awak nak punya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang punya. Nah, oleh karena itu jangan dicampur adukkan antara ayat yang ketiga dengan ayat 129. Kalau dicampur-campuran, aku kesimpulannya serupa Ustaz dari TV tadi. Ya, poligami itu haram karena Allah telah menjamin awak akan sanggup memberi hadiah. Ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu dalam masalah poligami? Itulah halal dan haram dalam rumah tangga. Salah satunya masalah poligami. Pembahasan berikutnya adalah masalah talak dan rujuk dan iddah. Itu juga dalam syariat Islam ada aturan-aturannya, mana yang dihalalkan, mana yang diharamkan. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Nah, itulah hikmah Nabi menikahi perempuan. Ya, bukan untuk mengejar syahwat karena usia beliau sudah di atas 50 tahun. Dan kemudian hikmahnya sudah kita jelaskan secara bersatu. Nah, ada juga budak yang beliau gauli seperti hadiah dari Raja Mesir Muqawqis yang bernama Maria Qibtiyah namanya, dan beliau punya anak dari Maria Qibtiyah yang bernama Ibrahim dan diwafatkan oleh Allah ketika kecil. Nah, itu tidak termasuk umur mu'min. Jadi yang dinikahi Nabi itu ada golongan wanita merdeka, ada golongan budak, ada orang yang dipinang oleh Nabi tapi tidak jadi dinikahi. Jadi jangan masuk pulau Maria Qibtiyah itu sebagai ummahatul mukminin. Ini adalah dari kalangan budak. Hadiah dari Raja Mesir ketika Nabi mengajak untuk masuk ke dalam Islam. Dia tahu apa yang dikatakan oleh Nabi dalam surat itu ada dalam kitabnya. Tapi seperti biasa, kalau buat ikut agama Islam, tentu orang tak angkat jadi raja lain. Ya, tapi kekuasaan hilang. Makanya dia menolak secara lembut atau secara halus. Bahkan beliau dikirimi 2 orang budak perempuan. Ya, satu bernama Syirin, satu bernama Maryam. Yang Syirin diberikan kepada Hasan bin Thabit, penyair Rasulullah SAW. Yang Maryam, itu beliau berhubungan dan mendapatkan anak bernama Ibrahim, meninggal ketika kecil. Wallahu a'lam bishawab. Astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti sesudah selesai. Ini ternyata sering katanya. Waktu ini